Oke, jadi saya lagi di rumahnya Mr. Bruno. Mungkin teman-teman di sini kalau masih zaman-zaman SMA ada yang tahu namanya Sophie Martin ya. Tas Sophie Martin yang terbaik. Ya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu juga ternyata di balik sebuah brand tas zaman dulu sampai sekarang namanya Sophie Martin itu ada Mr. Bruno. Nah, kebetulan gue lagi di rumah Mr. Bruno. It's a really nice house, but I think I have something that really important that I have to ask you, Mr. Bruno. Yeah, please ask me. Gue dari tadi keliling-keliling di sini sih gue mes banget liat rumahnya, keren banget. Gue sebenarnya bener-bener surprise banget liat rumahnya. Terus terbesit di pikiran gue, menurut Mr. Bruno, what is the successful meaning for you? Arti dari sebuah kesuksesan tuh apa sih dari Mr. Bruno? I think for me, success is a metric that I don't measure on a number. It's a process that never stops. So it's a continuous motivation that continue day after day. So I cannot say that nanti kalau saya punya ini, saya sudah sukses, saya berhenti. Tidak. Itu menurut saya sukses bukan seperti gunung yang saya mau naik, kalau nyampe di puncak bilang, udah saya nyampe. I think for me, and I think a lot of business people, they never want to stop, right? So for me, it's to deliver a project with success, with a good team, make me happy. But definitely it's not money. It's not money. No, it's not money. Money is nice to have, but tomorrow, because before I was poor, if I don't have money, it's okay. Saya sudah pernah, so I know how it is. Oh, Yes. sebelumnya pernah. Yeah, of course. I started with zero, right? So for me, again, it's good to have money, but it's also not for me the most important metrics. The most important metrics is the feeling of achievements of something. You achieve something, you say, oh, okay, I did that, what I thought was right, I was right to do this, and it works very well, and I can make it bigger. Now, then you have a lot of excitement, I will call adrenaline maybe. Oh. Some people have it when they do sports, some people they do it when they do any action. For entrepreneur, I think is when you build something that works, you get excited. So when is the first time you get excited? The first time? Yeah, the first time you get excited. When I sell my bags and I can see that there is people queuing and I cannot supply, then I think, okay, maybe I got something good here. Oh, that's the adrenaline rush inside Yeah, of you yeah, that of course. going out Of course, because of the of course. people queuing for the Yeah, products. yeah. So tell me about the stories about you from the zero. From the zero, I the came start. here because I'm French. So when I came in Indonesia as a French, many French people, and especially girls, they say, oh, nanti bawa ole ole. You know, I didn't know what means ole ole. It's a funny word, right? Ole ole. I was thinking ole ole is a dance. No, actually ole ole is a souvenir, right? So, okay. So I bring perfume and bags from France, from Paris. And then I thought, maybe I could create a local brand, not expensive, and sell it locally. Of course, today, with all the brand available on internet, on social media, it's not relevant anymore. But at that time, dulu nggak ada banyak gitu. Dulu nggak ada banyak brand-brand gitu. Jadi kalau saya bikin lokal dan dibilangnya Sophie Martin Paris, tapi buatan di Indonesia, orang masih mikir. Kadang-kadang ada ibu-ibu tanya, tapi tasnya dibikin di mana ya? Saya bilang, Bu, dibikin di Indonesia. Oh, tapi desain dari sana. Iya, memang desain dari sana. So, it's okay. So, yeah, it started like that. Dan saya dulu tidak jual di toko, karena dulu di Indonesia mallnya cuma beberapa saja, dihitung dalam satu tangan, di dalam satu tangan. Jadi pakai sistem reseller. Dan reseller namanya dulu, bukan reseller dulu, namanya multi-level marketing ya. Dan inilah laris sekali karena cocok untuk ibu-ibu suka jual yang mereka suka, yang mereka pakai, harganya nggak mahal, dan dulu tidak ada kompetitor, tidak ada online, jadi dulu memang lebih cocok lah. Lebih ini ya. Yes. Distribute well, lebih Yes. gampang untuk diserap. Betul. About the first time in Indonesia, Mr. Bruno, can you speak Indonesia? Belum bisa. I learn by myself also. Dulu saya ada kantor sedikit jauh, jadi setiap pagi saya pakai taksi, saya belajar sama supir taksi. Pagi 1 jam, pulang 1 jam, dari 2 jam sehari bisa belajar. Saya belajar hitung, saya, kamu, dia, mereka, kami, kita, segala, pakai supir taksi.
Saya tuh lagi ngebayangin. free course lah. Ya, tapi saya tuh lagi ngebayangin kita aja yang tinggal di Indonesia ya, bisa bahasa Indonesia is very well. Ya. Bisa berkomunikasi baik, tapi masih ada aja yang males gitu loh Pak. Maksudnya mau cari uang, mau sukses jualan. Itu apa yang bikin Mr. Bruno tuh? Saya rasa orangnya berbeda-beda. Banyak orang juga di Indonesia yang cari luar biasa dan bisa sukses juga luar biasa. Selama hampir 30 tahun saya kerja di Indonesia, sering sekali saya ketemu orang mulai dari nol dan suksesnya jauh-jauh lebih besar dari saya. Sebenarnya banyak orang Indonesia yang mau menjadi entrepreneur. Saya justru, I think di Indonesia orangnya lebih entrepreneur daripada di Prancis. Karena di Prancis orangnya udah dimanja. Manja dari pemerintah. Kamu nggak kerja dapat duit. Iya. Di sini kalau nggak kerja kamu nggak bisa makan. Betul. Jadi di sini ada tembok dengan lubang yang 20 cm kali 20 cm. Ada orang di sebelah rumah ada ojek misalkan ya, nongkrong di situ dia jual kopi. Benar nggak? Pernah lihat kan gitu? Ada bolong, ada lubang di tembok dibikin jual kopi. Hebat. Karena dia toko terkecil di dunia 20 kali 20 cm kan. Nyebrang kali ke kali. Atau nyebrang kali ke kali. Jadi ada orang kreatif sekali untuk cari uang di Indonesia. Mungkin karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Jadi kalau kamu nggak kerja nggak makan, bikin orangnya lebih kreatif. Oke. Jadi pertama kali Mr. Bruno belajar bahasa Indonesia, terus mulai usaha di Indonesia. Lebih susah menjadi orang apa ya? Bisa dikatakan orang asing yang di Indonesia apa orang Indonesia yang cari uang di Indonesia, Pak? Saya rasa sebagai orang asing kelebihannya adalah kita bisa melihat yang mungkin sesuatu yang orang Indonesia tidak melihat. Saya dengan mata orang luar bisa lihat perspektif betul. Apa yang berbeda di sini dan mungkin saya kalau membuat sesuatu bisa laku. Kalau di negara saya ada, mungkin kalau saya di sini diterapkan siapa tahu laku juga. Kalau saya lahir di sini beda, saya tidak ada perspektif kan. Betul. Jadi memang datang di sini kita punya mata asing bisa melihat opportunities yang dari sudut pandang berbeda. Kalau kita sendiri kan jarang bisa ngelihatnya, tapi kalau misalnya dari tempat lain bisa ngelihat. Ada saran nggak Mr. Bruno supaya kita bisa lihat lebih banyak dari pandangan yang lebih? Saran apa dulu? Saran supaya kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Kita harus ngapain sih? Ya mungkin saran paling simple, bisa pergi ke luar negeri, terus melihat di luar negeri sesuatu, siapa tahu di Indonesia bisa laku, ya kan? Tapi zaman sekarang ya, jujur ya, sekarang the world is turning faster. Yeah. Dulu saya di Indonesia saya ingat tidak ada kopi espresso atau croissant, tidak ada pastry dulu. Yeah. Sekarang kopi di Indonesia setiap 50 meter ada jual kopi. So, I mean, opportunities-nya lebih sulit dicari sekarang, masih ada, tapi harus memang lihat lebih dalam. Perspektifnya harus cari lebih dalam. Dulu mungkin lebih obvious, sekarang many more business, many more entrepreneur di Indonesia. Jadi, semua ruangan opportunity sudah diisi dengan entrepreneur, sehingga the cost to entry is higher. I think the first advice I will give is pergi ke luar negeri, terus kalau bisa belajar di luar negeri. Kalau nggak bisa pergi, ya udah lihat di internet whatever is working well di luar, apakah saya bisa dijalankan di Indonesia. I think that's maybe one of the option. Jadi lebih dalam dibanding di lapisan atas itu kita harus lebih deep down lagi ya, deep down lagi lebih. Ya betul. Supaya dapat apa ya istilahnya niche-nya lebih segmented, lebih spesialis, lebih berkarakter ya mungkin sebetulnya. Ya betul. That's really good. Itu juga yang saya pikirkan sih sebenarnya. Karena terlalu umum juga sudah banyak diisi sama yang lain-lain juga. Yes, dan juga harus pikir ke apa namanya, this is kata-kata umum tapi sustainable competitive advantage. Kata dengan 3 kata ini, sustainable competitive advantage. Itu kata yang sangat penting. Sustainable means tahan lama, competitive means kamu punya kelebihan di produk kamu atau di service kamu, punya kelebihan yang lain tidak punya. Dan kamu punya advantage, jadi kelebihan. Nah, kamu bisa punya produk atau service yang bisa tahan lama sekali,